Hai sobat semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Di video kali ini, kita bakal bahas topik yang seru banget, yaitu tentang koneksi twin flame kamu dan dia hari ini. Aku tahu, kalian pasti udah banyak yang paham tentang konsep twin flame, tapi seringkali kita merasa bingung atau nggak paham dengan apa yang terjadi dalam hubungan ini. Kok kadang terasa dekat banget, tapi di waktu lain malah seperti jauh banget gitu. Nah, hari ini kita akan coba bahas lebih dalam. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di antara kalian berdua? Dan kenapa hubungan ini bisa bikin kita merasa campur aduk? Dan perlu diingat, pembahasan ini buat umum. Jadi mungkin gak semua hal yang aku bahas bisa langsung relate sama pengalaman kalian. Tapi siapa tahu, ada beberapa hal yang bisa kamu ambil dan ngebantu kamu untuk memahami dinamika hubungan twin flame kamu lebih baik. Jadi, yang aku rasain hari ini, beberapa di antara kalian mungkin sedang merasakan perubahan yang cukup signifikan dalam hubunganmu dan dia. Mungkin hari ini kamu merasa lebih sensitif atau lebih sering merenung tentang hubungan ini. Terkadang, ada perasaan yang gak bisa dijelaskan, seperti hati ini penuh dengan banyak hal, tapi juga merasa sedikit bingung. Misalnya, mungkin kamu lagi merasa sangat terhubung dengan dia, tapi saat bersamaan ada perasaan ragu atau takut kalau hubungan ini gak bisa berkembang lebih jauh. Mungkin kamu lagi ngobrol sama dia via chat atau telepon, dan tiba-tiba dia seperti ngilang tanpa kabar. Mungkin kamu jadi kepikiran, apakah ada yang salah? Kenapa dia jadi seperti ini? Nah, perasaan itu wajar banget sobat semua. Seringkali dalam hubungan twin flame, salah satu dari kalian, atau bahkan keduanya, merasa butuh waktu untuk merenung, atau melepaskan perasaan yang belum terselesaikan. Yang aku rasakan hari ini, ada beberapa dari kalian yang mungkin merasa ada energi yang sedikit terhenti antara kalian berdua. Mungkin ada jeda atau keheningan yang bikin kamu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Itu bukan berarti hubungan kalian selesai. Justru bisa jadi itu adalah waktu untuk masing-masing diri kalian untuk melakukan introspeksi. Kadang, ada saatnya di mana kita harus berhenti sejenak, memberi ruang untuk diri sendiri, sebelum akhirnya bisa menyatu lagi dalam energi yang lebih seimbang. Mungkin kamu ngerasa bingung, karena dia yang biasanya penuh perhatian, tiba-tiba jadi lebih dingin dan jauh. Nah, ini bisa jadi dia lagi berada di fase untuk merenung tentang dirinya sendiri, atau mungkin dia sedang berurusan dengan masalah pribadi yang gak bisa kamu lihat. Itu bukan berarti dia gak peduli, hanya saja dia mungkin sedang membutuhkan waktu sendiri untuk memproses perasaan atau situasi yang sedang dia hadapi. Hubungan twin flame itu memang penuh dengan tantangan. Kita sering merasa seperti ada tarik ulur energi. Ada saatnya merasa sangat dekat dan penuh cinta. Tapi di sisi lain, bisa merasa sangat jauh dan terkadang bingung. Tantangan terbesar mungkin muncul ketika kamu merasa bahwa kamu sudah siap untuk hubungan yang lebih serius, sementara dia mungkin belum siap atau malah merasa ragu. Mungkin kamu udah ngerasa, aku udah siap untuk hubungan lebih serius, tapi dia tiba-tiba bilang kalau dia butuh waktu atau masih merasa bingung. Ini bisa bikin kamu merasa kecewa atau bingung. Kenapa dia nggak sejalan dengan perasaanmu? Ini sering banget terjadi dalam hubungan twin flame, karena masing-masing dari kalian sedang berusaha menemukan keseimbangan dalam diri sendiri sebelum bisa benar-benar menyatu. Terkadang, salah satu dari kalian bisa merasa lebih emosional dari yang lain. Mungkin kamu sedang mengalami banyak perubahan dalam hidup, dan kamu berharap dia bisa mendukungmu sepenuhnya. Tapi, bisa jadi dia sedang mengalami hal yang sama, dan kadang perasaan itu nggak langsung bisa ditangani bersamaan. Ini adalah momen di mana kalian perlu sabar, dan memberi ruang untuk memahami perasaan masing-masing. Mungkin kamu merasa kecewa, karena dia nggak memberikan perhatian yang kamu butuhkan saat ini, padahal kamu merasa dia adalah satu-satunya orang yang bisa mengerti perasaanmu. Tapi, coba ingat, setiap orang punya cara yang berbeda untuk mengatasi masalah, dan dia mungkin membutuhkan waktu untuk memproses perasaannya sendiri. Jadi,
Gimana cara menghadapi semua tantangan ini? Yang pertama adalah komunikasi yang jujur. Jangan takut untuk mengungkapkan perasaanmu, walaupun itu terasa sulit. Cobalah untuk menyampaikan perasaanmu dengan cara yang lembut dan penuh pengertian, bukan dengan cara yang membuatnya merasa terpojok. Misalnya, kalau kamu merasa ada sesuatu yang mengganjal, kamu bisa bilang dengan kalimat seperti, "Aku merasa ada yang berubah antara kita. Dan aku cuma mau tahu, apakah kamu baik-baik aja?" Kalimat seperti itu bisa membuka percakapan tanpa menekan dia atau membuatnya merasa tersudut. Salah satu hal penting dalam hubungan twin flame adalah menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Jangan lupa untuk merawat diri kamu sendiri. Ketika kamu merasa terlalu fokus pada hubungan ini, coba untuk mengambil waktu sejenak untuk diri sendiri. Fokus pada kegiatan yang bikin kamu merasa tenang, seperti meditasi, berolahraga, atau sekadar melakukan hobi yang kamu suka. Mungkin kamu bisa coba pergi jalan-jalan sendiri, atau bahkan sekadar membaca buku favorit. Saat kamu merasa tenang dan damai dengan dirimu sendiri, itu bisa membantumu mengatasi kekhawatiran atau kecemasan dalam hubungan. Terkadang, kita nggak bisa langsung mendapatkan jawaban atau perubahan yang kita harapkan. Tapi yang terpenting adalah untuk menerima bahwa perjalanan ini membutuhkan waktu. Proses penyembuhan dan pertumbuhan pribadi itu nggak instan. Cobalah untuk menikmati setiap langkahnya, meskipun itu terasa sulit. Untuk meningkatkan koneksimu dengan twin flame hari ini, aku sarankan untuk lebih terbuka dan jujur dalam berkomunikasi. Kalau ada hal yang mengganjal, jangan diamkan. Bicarakan dengan hati-hati dan penuh pengertian. Juga, jangan lupa untuk memberi ruang bagi dirimu dan dia untuk saling berkembang. Contohnya, kamu bisa coba ngajak dia ngobrol dengan cara yang santai. Misalnya bilang, "Aku cuma mau pastiin aja, kita baik-baik aja kan?" Ini bisa jadi cara untuk membuka percakapan yang lebih dalam dan menguatkan hubungan kalian. Jangan terlalu keras pada diri sendiri atau pasanganmu. Terkadang, kita terlalu berharap hubungan ini bisa berjalan dengan cara yang kita inginkan. Padahal kenyataannya, setiap hubungan punya ritmenya sendiri. Jadi, itu dia sedikit pembahasan tentang koneksi twin flame kamu dan dia hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan. Kalau kamu punya pengalaman atau pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Aku sangat senang mendengarnya. Dan siapa tahu pengalamanmu bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Ingatlah, perjalanan ini nggak selalu mudah, tapi setiap langkah membawamu lebih dekat ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan pasangan. Jadi, nikmati setiap prosesnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian selalu diberi kedamaian dalam perjalanan twin flame kalian.